wa alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alazim. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, kita telah berada di bulan Muharram, bulan Surah, dan kita bahas pekan yang lalu. Bulan mulia, bulan yang disucikan, diagungkan, bulan yang apabila perbuatan dosa dilakukan maka ancaman hukumannya jauh lebih keras dibanding bulan-bulan yang lain. Ada 4 bulan yang Allah istimewakan disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diagungkan, dimuliakan: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, dan ditambah Ramadan. Nah, jamaah rahimakumullah, pastikan apa yang sudah kita pelajari kita amalkan. Kita berusaha mengambil momentum waktu-waktu istimewa dari yang Allah siapkan, beramal maksimal di waktu-waktu istimewa itu. Sudah saya sampaikan dan kita bahas puasa, sedekah, silaturahim, baca Quran, memanjangkan bacaan sholat sunnahnya. Itu semua amal-amal yang istimewa yang kita harus manfaatkan di 4 bulan mulia dan sekarang di bulan Muharram atau bulan Surah. Nah, jemaah rahimakumullah, malam ini kita akan belajar mengkaji kembali tentang yang namanya sakit. Sebuah keniscayaan yang sampai kepada kita itu ada 4 hal. Mau dia muslim, mau dia kafir, mau dia taat, mau dia ahli maksiat, mau dia pejabat layak jelata, mau dia kaya atau miskin, tadi jelas, tua atau muda, ada 4 hal yang sampai kita yang berulang-ulang sampai hari kematian kita. Yang pertama, sukmun. Bagaimanapun kita menjaga kondisi tubuh, pasti sakit akan sampai kepada kita. Walaupun tiap hari minum jamu, minum madu, minum herbal, walaupun sedang linting-tung, walaupun ikut binatang, kita tetap akan kena sakit. Yang kedua adalah furqatun, kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai atau mencintai kita, anak kita, istri kita, mungkin kita dua atau dia dua. Kemudian yang ketiga, husnun, kesedihan. Kita pasti akan pernah bersedih, walaupun kita kaya, walaupun kita berpangkat, walaupun kita hebat. Yang keempat, usrun, kesulitan kehidupan. Siapapun kita, mau kita banyak duitnya, pasti pernah juga mengalami kesulitan dalam kehidupan. Apalagi yang memang ya duitnya kurang, banyak penyakitnya tambah. Nah, jamaah rahimakumullah, kita bahas yang pertama, sukmun, sakit. Jamaah rahimakumullah, bagi kita memahami penyakit ini harus betul-betul sempurna dalam tanda petik. Kita paham betul bahwa sakit itu ada beberapa karakter, ada beberapa hal tentang penyakit yang sampai kepada kita. Yang pertama, penyakit atau sakit yang kita derita itu merupakan ujian dari Allah bagi orang beriman. Jadi ujian bagi orang beriman. Jadi kita ketika ditimpa sakit, apakah sebelum sakit itu kita dalam ketaatan atau dalam maksiat, itu bisa kita bedakan. Kalau selama ini kita dalam ketaatan, ada dosa kecil yang mungkin kita hindari, maka ketika sakit, inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman. Itu karakter pertama, poin pertama, bahwa sakit itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman. Jamaah rahimakumullah, dalilnya
Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan ujian yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu semua dikembalikan. Al-Anbiya 35. Jadi jamaah rahimakumullah, Allah uji kebaikan dan keburukan. Sakit adalah ujian yang tidak menyenangkan jiwa. Siapa yang mau sakit? Nah, jamaah rahimakumullah, jadi ketika kita diberi sakit oleh Allah, sebelumnya kita dalam ketaatan kepada Allah, oh ini ujian dari saya. Sehingga ketika kita paham itu, insya Allah cara menyikapinya akan benar. Cara menyikapinya tidak akan berkeluh kesah, nggak akan marah-marah, tersinggungan, baperan, ngoceh, jerit-jerit. Kalau dia selama ini dalam ketaatan, ini ujian dari Allah untuk ngetes kekuatan iman saya. Karena terkadang jamaah rahimakumullah, kalau nggak memahami perkara ini, maka menyimpanglah dia. Ketika sakit, marah, tersinggung, mau minta perhatian, semua orang mau dekat dia, semua. Bininya nggak bisa kemana-mana, anaknya nggak boleh jauh. Itu poin pertama. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi ketika memahami pada poin pertama, sakit adalah ujian bagi orang beriman untuk menentukan kualitas keimanan kita, kadar keimanan kita.